peninggalan-peninggalan bangsa Barat di Indonesia yang masih berkelanjutan hingga saat ini. Benteng Amsterdam. Benteng Amsterdam pertama kali dibangun oleh Portugis yang dipimpin oleh Francisco Serrao pada tahun 1512. Tempat ini adalah loji milik Portugis untuk menyimpan rempah-rempah. Benteng Amsterdam adalah komoditas rempah membuat bangsa Eropa menjadikan daerah ini sebagai tujuan menjalankan misi 3G, yaitu gold atau mencari kekayaan dengan berdagang, glory atau mencari kejayaan dengan memperluas daerah jajahan, dan gospel atau penyebaran agama. Benteng ini sangat berarti bagi Portugis karena pada masa itu Teluk Ambon merupakan jalur keluar masuk kapal-kapal dagang di Maluku. Namun, lama-kelamaan masyarakat Ambon merasa dirugikan oleh keserakahan Portugis memperoleh keuntungan atas rempah-rempah di Nusantara. Akhirnya, hingga penghujung abad ke-16, rakyat Maluku melakukan perlawanan terhadap Portugis. Jan Ottens, Gubernur Jenderal Belanda saat itu, menghancurkan bangunan asli peninggalan Portugis. Di bawah VOC, Belanda kemudian mengubahnya menjadi benteng pertahanan. Benteng Van der Wijk. Benteng Van der Wijk didirikan pada tahun 1818 oleh Jenderal Van der Bos dan menjadikan bangunan ini sebagai kantor VOC, konjungsi perdagangan milik Belanda. Kemudian, benteng tersebut berubah fungsi menjadi benteng pertahanan saat Belanda berperang melawan pejuang Yogyakarta. Benteng Van der Wijk pada awalnya merupakan sebuah kantor bagi Konsit Dagang Belanda yaitu Ver en Ostindie Company atau VOC. Selepas itu, bangunan ini lantas digunakan sebagai benteng pengintai dan pertahanan serta gudang logistik bagi tentara Belanda. Kemudian, pada tahun 1856, benteng ini berubah fungsi menjadi Pupil School atau sekolah calon militer anak-anak keturunan Eropa yang lahir di Hindia Belanda. Setelah agresi militer pada Juli 1947 dan adanya kesepakatan berupa garis demokrasi Van Mook sebagai batas kekuasaan Belanda Indonesia, kompleks ini kembali dijadikan sebagai markas pertahanan terdepan oleh Belanda. Benteng Van der Wijk digunakan untuk menghadapi kekuatan para pejuang Indonesia yang berada di timur Sungai Kemit. Museum Fathahillah. Gedung museum yang berdiri saat ini awalnya merupakan Balai Kota atau Staduis yang diresmikan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Abraham van Riebeeck, pada 1710. Museum tersebut awalnya adalah sebuah gedung Staduis atau Balai Kota untuk perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC di Jakarta, yang saat itu bernama Batavia. Bangunan tersebut dijadikan gedung serbaguna dan tak melulu sebagai kantor administrasi, tetapi juga sebagai lokasi bayar pajak, pusat berdoa, pengadilan, penjara, hingga tempat eksekusi tahanan. Penaklukan Jayakarta adalah tonggak baru bagi kekuasaan Belanda di tanah Betawi. Kota itu kemudian berganti nama jadi Batavia pada tahun 1619 dan dipimpin oleh Gubernur Jenderal VOC yang pernah menjabat 2 kali, pada tahun 1619 sampai 1623 dan 1627 sampai 1629. Jan Pieterszoon Koen membangun segala macam fasilitas untuk menciptakan permukiman layak di wilayah yang dipimpinnya tersebut. Jan Pieterszoon Koen kemudian mendirikan sebuah balai kota di tepi timur Kali Besar yang bertujuan untuk menunjang pemerintahan VOC di Batavia. Dampak-dampak apa saja yang ditimbulkan kedatangan bangsa Barat, yaitu 1. Bidang politik. Pada masa pemerintahan kolonial, kekuasaan kerajaan di Nusantara menurun karena adanya intervensi dari pemerintah kolonial lewat divide et impera, politik adu domba. Melalui divide et impera, pemerintah kolonial Belanda berhasil memengaruhi penguasa-penguasa di daerah untuk tunduk terhadap kekuasaannya. Perubahan dalam politik pemerintah kembali terjadi akibat kebijakan politik Pax Nederlandika di akhir abad 19 menuju awal abad ke-20. 2. Bidang budaya. Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara memengaruhi kebudayaan bangsa Indonesia. Pengaruh tersebut mulai dari kosakata bahasa, musik, seni tari, pakaian, arsitektur, hingga cara berpikir. Dampak dalam bidang budaya yang pertama adalah adanya kata-kata serapan. Selain itu, kedatangan bangsa Eropa juga mengenalkan berbagai hal baru ke bangsa kita. Misalnya, kita jadi tahu berbagai musik internasional ataupun tarian seperti dansa. Bangsa Eropa, terutama Belanda, juga banyak mendirikan benteng-benteng untuk menghalangi serangan dari Inggris. 3. Bidang sosial. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa dampak dalam bidang sosial. Salah satu dampak dalam bidang sosial adalah
munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik dan Kristen Protestan. Kedatangan Portugis yang membawa semangat 3G memengaruhi penyebaran agama Kristen Katolik di Indonesia. Penyebaran agama Kristen Protestan terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles. Penyebaran agama ini dilakukan oleh Netherlands Gemeenschap, yaitu organisasi yang menyebarkan Kristen Protestan berdasarkan Alkitab. 4. Bidang ekonomi. Dengan datangnya bangsa Eropa, masyarakat Indonesia diperkenalkan pada mata uang di masa Raffles, menjalankan kebijakan sistem sewa tanah, diperkenalkannya uang kertas dan logam, mendorong munculnya perbankan modern di Hindia, Belanda. Salah satunya adalah De Jafs Bank, bank modern di Hindia, Belanda, yang muncul pertama kali dan didirikan di Batavia pada tahun 1828. 5. Bidang pendidikan. Masuknya bangsa Eropa ke Nusantara juga membawa pengaruh besar dalam bidang pendidikan. Pendidikan mulai dianggap penting saat kebijakan politik etis dilakukan oleh pemerintah kolonial. Perhatian pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan dikarenakan guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor swasta dan pemerintah. Sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah menganut sistem pendidikan berat dan hanya bisa dimasuki oleh kalangan bangsawan.